Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok peran guru dalam pembelajaran yang dianggotakan Alvina Alawiyah, Taufik Malul Firmansyah, Seni dan Rifat akan mempresentasikan hasil daripada diskusi kami. Simak video selanjutnya. Baik, di sini ada definisi guru. Guru adalah orang dewasa yang secara sadar bertanggung jawab dalam mendidik, mengajar, dan membimbing peserta didik. Orang yang disebut guru adalah orang yang memiliki kemampuan merancang program pembelajaran serta mampu menata dan mengelola kelas agar peserta didik dapat belajar dan pada akhirnya dapat mencapai tingkat kedewasaan sebagai tujuan akhir dari proses pendidikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kompetensi guru dalam pembelajaran. Kompetensi yaitu suatu penguasaan terhadap aspek pengetahuan, keterampilan, serta sikap kerja dalam suatu pekerjaan, sehingga kompetensi yang dimiliki oleh setiap pendidik atau guru menunjukkan kualitasnya sebagai guru yang profesional. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 10 Ayat 1 mengenai guru dan dosen menyatakan bahwa kompetensi sebagaimana guru sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 yaitu meliputi: pertama, ada kompetensi pedagogik, yang kedua ada kompetensi kepribadian, yang ketiga ada kompetensi sosial, dan yang keempat ada kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Di sini saya akan menjelaskan apa itu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Yang pertama ada kompetensi pedagogik, yaitu suatu kemampuan dalam pemahaman terhadap peserta didik, perencanaan serta pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik guna mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Adapun kompetensi pedagogik meliputi yang pertama mengenal anak didiknya, menguasai teori-teori mengenai pendidikan, bahan pelajaran, macam-macam teknik serta metode pembelajaran, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau biasa disebut dengan RPP, dan mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran. Adapun kemampuan yang harus dimiliki oleh guru mengenai aspek-aspek pedagogiknya tersendiri, yaitu ada penguasaan kepada suatu karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosialnya, kulturalnya, emosionalnya, ataupun intelektualnya. Yang selanjutnya, penguasaan dalam teori belajar serta prinsip-prinsip dalam pembelajaran yang mendidik. Terus, mampu untuk mengembangkan kurikulum yang telah terkait dengan bidang pengembangan yang diemban. Yang selanjutnya, menyelenggarakan suatu kegiatan untuk pengembangan yang mendidik, memanfaatkan teknologi informasi serta komunikasi yang berguna untuk kepentingan penyelenggaraan kegiatan pengembangan yang mendidik, memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik agar dapat mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki oleh peserta didik, berkomunikasi secara efektif, empatik, serta santun terhadap peserta didik, melakukan penilaian dan juga evaluasi proses dan hasil belajar dalam memanfaatkan hasil penilaian serta evaluasi guna kepentingan pembelajaran, melakukan tindakan reflektif agar dapat peningkatan kualitas pembelajaran. Itulah beberapa kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru yang mengenai aspek-aspek pedagogiknya. Yang selanjutnya ada kompetensi kepribadian, yaitu suatu kemampuan individu atau personal yang mana mencerminkan suatu kepribadian yang stabil, bijaksana, dewasa, berwibawa, serta dapat menjadi teladan bagi peserta didiknya dan mempunyai akhlak yang mulia. Kompetensi kepribadian ini berkemampuan dalam mengaktualisasikan diri menjadi pendidik yang disiplin, jujur, berwawasan luas, bertanggung jawab, serta dapat menjadi sumber inspirasi positif bagi para peserta didiknya. Ada juga kompetensi kepribadian
guru meliputi sikap atau attitude-nya, nilai-nilainya, kepribadiannya atau personality-nya sebagai elemen perilakunya yang kaitannya dengan performance yang ideal serta sesuai dengan bidang pekerjaan yang didasari oleh latar belakang pendidikan, peningkatan kemampuan, dan juga pelatihan dan legalitas kewenangan mengajar. Berikut merupakan beberapa Yang selanjutnya ada kompetensi sosial. Kompetensi sosial adalah suatu kemampuan guru dalam melakukan komunikasi baik lisan ataupun tulisan ataupun perbuatannya terhadap peserta didik, tenaga-tenaga wali murid ataupun masyarakat sekitar dengan cara yang efektif, ramah atau santun, serta sesuai dengan adat dan norma yang berlaku. Tak hanya itu, dalam kompetensi sosial, guru mampu bekerja sama dan juga beradaptasi dengan keanekaragaman suku dan budaya di tempat melaksanakannya tugas. Kompetensi atau kemampuan kepribadian merupakan suatu kemampuan yang harus dimiliki oleh guru yang berkenaan dengan aspek kompetensi profesional. Di antaranya yaitu dalam menyampaikan pembelajaran, guru berperan serta bertugas sebagai sumber materi yang tak pernah kering dalam mengelola proses pembelajaran. Kegiatan mengajarnya juga harus disambut oleh siswa yang mana sebagai suatu seni pengelolaan proses pembelajaran yang didapatkan melalui latihan, pengalaman, serta kemampuan belajar yang tidak pernah putus. Yang selanjutnya, dalam melaksanakan proses pembelajaran, di mana keaktifan siswa selalu diciptakan dan terus belajar dengan menggunakan metode atau strategi mengajar yang tepat. Guru menciptakan suasana yang bisa mendorong peserta didik untuk bertanya, mengamati, mengadakan eksperimen, serta menemukan fakta dengan konsep yang benar. Maka dari itu guru harus melakukan kegiatan pembelajaran menggunakan multimedia, sehingga hal ini dapat terjadi suasana belajar sambil bekerja, belajar sambil mendengar, serta belajar sambil bermain sesuai konteks materinya. Dalam hal evaluasi, secara teori juga praktik, guru harus bisa melaksanakan sesuai dengan tujuan yang ingin ia ukur. Jenis tes yang dapat digunakan untuk mengukur dari hasil belajar harus benar dan juga tepat. Diharapkan guru juga dapat menyusun butir secara benar supaya tes yang dilakukan dapat memotivasi siswa untuk belajar. Dan yang terakhir ada kompetensi profesional, adalah suatu kemampuan dalam penguasaan materi pembelajaran secara mendalam dan luas, tak hanya dalam penguasaan materi pembelajaran saja, namun juga penguasaan terhadap materi-materi kurikulum yang berlaku, konsep serta struktur keilmuan, masalah-masalah pendidikan, dan wawasan yang memadai kepada materi-materi yang bersangkutan. Mungkin itu penjelasan mengenai kompetensi guru dalam pembelajaran atau kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Baik, di sini saya akan menjelaskan peran guru. Guru sebagai pelaku utama dalam penerapan program pendidikan di sekolah memiliki peran yang sangat penting dalam mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Dalam proses belajar mengajar, guru mempunyai tugas untuk mendorong, membimbing, dan memberi fasilitas belajar bagi murid-murid untuk mencapai tujuan. Guru mempunyai tanggung jawab untuk melihat segala sesuatu yang terjadi dalam kelas untuk membantu proses perkembangan anak. Baik, selanjutnya yaitu menurut Dr. Andes Haji Abu Ahmadi dan Dr. Andes Widodo Supriyono, peran guru dalam proses belajar berpusat pada yang pertama, mendidik anak dengan memberikan pengarahan dan motivasi untuk mencapai tujuan, baik tujuan jangka pendek maupun tujuan jangka panjang. Lalu yang kedua, memberi fasilitas, media, pengalaman belajar yang memadai. Lalu yang ketiga, membantu mengembangkan aspek-aspek kepribadian siswa seperti sikap, nilai-nilai, dan penyesuaian diri. Selanjutnya yaitu peran guru dalam proses pembelajaran yang akan dijelaskan oleh teman saya. Silahkan. Lanjut kepada materi selanjutnya yaitu tentang peran guru dalam pembelajaran.
Nah, peran guru dalam pembelajaran itu yang pertama, guru sebagai pendidik dan pengajar. Yang kedua, guru sebagai pelatih dan pembimbing. Yang ketiga, guru sebagai perancang pembelajaran. Yang keempat, guru sebagai pengaruh pembelajaran. Yang kelima, guru sebagai konselor. Yang keenam, guru sebagai pelaksana kurikulum. Yang ketujuh, guru dalam pembelajaran yang menerapkan kurikulum berbasis lingkungan. Yang kedelapan, guru sebagai pengelola kelas. Yang kesembilan, guru sebagai demonstrator. Yang ke-10, guru sebagai mediator atau fasilitator. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk lebih jelasnya, mari kita mulai diskusi bersama-sama. Terima kasih, sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.